Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, kita kembali belajar untuk mempelajari struktur dan kaidah bahasa laporan hasil observasi. Nah, nanti kita akan belajar tentang struktur dan kaidah bahasa laporan hasil observasi seperti yang sudah Bu Rizky sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Nah, yang pertama akan Bu Rizky sampaikan dulu untuk indikator pencapaian kompetensi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu frasa verbal dan frasa nominal. Kemudian yang kedua afiksasi. Yang ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Serta yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baik, kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian ya. Jadi kalau kita membaca sebuah teks laporan hasil observasi yang mungkin terdiri dari banyak paragraf ya, sebenarnya itu hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini sudah dituliskan ya. Bagian ini menjelaskan secara umum tentang objek yang diamati, seperti pengertian dan definisi objek yang diamati. Jadi, pada bagian pernyataan umum ini dijelaskan tentang objek yang kita amati, tapi hanya secara umum saja. Misalkan disebutkan pengertiannya atau definisinya ya. Untuk ciri-cirinya belum disebutkan untuk pernyataan umum ini. Hanya sekilas saja, hanya secara umum saja ya. Itu yang pertama untuk bagian pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum ini biasanya misalkan ya disebutkan makhluk hidup adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nah, pada bagian pernyataan umum ini bisa disebutkan jenis-jenis dari objek yang diamati. Ya, misalkan makhluk hidup adalah makhluk yang bla 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 bla. Nah, makhluk hidup terdiri dari beberapa jenis, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, tetapi hanya disebutkan secara umum saja. Bagian-bagian itu belum dijelaskan secara rinci. Itu ya, untuk pernyataan umum. Jadi menjelaskan secara umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Di sini sudah dituliskan bahwa deskripsi bagian adalah uraian dari klasifikasi atau penggolongan secara runtut dari kelas yang besar hingga menjadi kelas yang kecil atau subkelas ya. Misalkan tadi dijelaskan tentang makhluk hidup dibagi menjadi 3, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, dijelaskan secara rinci, hewan itu yang bagaimana, tumbuhan itu yang bagaimana, manusia itu yang bagaimana. Biasanya dengan menyebutkan ciri-ciri dari jenis-jenis objek yang diamati. Itu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf karena bagian ini memang sangat rinci ya. Jadi biasanya untuk deskripsi bagian ini dijelaskan dalam banyak paragraf. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, untuk deskripsi manfaat ini merupakan penjelasan dari objek yang diamati ya. Nah, deskripsi manfaat ini sekaligus sebagai penutup dari sebuah laporan hasil observasi. Itu untuk struktur teks laporan hasil observasi. Baik, kita lihat contohnya ya.
Nah, di sini untuk pernyataan umum dulu, Rizky tuliskan di situ contohnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, ya. Nah, di sini dijelaskan secara umum tentang wayang. Nah, di situ kalau kalian lihat ada kata yang Bu Rizky beri warna biru. Nah, adalah, kemudian ada kata merupakan juga. Nah, itu kata adalah, kata merupakan itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk memberikan pengertian atau definisi dari suatu objek yang diamati, ya. Jadi wayang adalah seni pertunjukan sampai selesai itu adalah pernyataan umum. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian wayang secara rinci. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini sudah ada ya. Wayang itu sebenarnya ada 3. Ada wayang kulit, ada wayang wong, dan ada wayang golek. Nah, masing-masing bagian, masing-masing klasifikasi dari wayang itu dijelaskan secara rinci. Nah, di situ ada wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal sampai terakhir. Nah, itu menjelaskan tentang wayang kulit untuk paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, sampai selesai paragraf 2 itu merupakan penjelasan dari wayang wong. Sedangkan paragraf ketiga, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, sampai selesai paragraf ketiga itu adalah penjelasan dari jenis wayang golek, ya. Jadi untuk deskripsi bagian itu merupakan penjelasan secara detail dari bagian-bagian objek yang diamati. Baik, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Tadi sudah Bu Rizky jelaskan bahwa deskripsi manfaat merupakan penjelasan tentang manfaat objek yang kita amati. Nah, di sini tertulis semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Nah, pada bagian ini disebutkan manfaat, ya, diulas, dijelaskan apa saja manfaat wayang bagi kehidupan. Nah, bagian deskripsi manfaat ini sekaligus sebagai bagian penutup, ya, dari sebuah laporan hasil observasi. Itu untuk struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada 3, ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga atau bagian penutup yaitu deskripsi manfaat. Itu untuk struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Kita akan lanjutkan ya ke materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, di sini lumayan banyak ya yang akan kita pelajari. Ada frasa verbal dan nominal, ada afiksasi, ada kalimat definisi dan deskripsi, dan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kita mulai yang pertama, frasa verbal dan nominal. Sebelum kita belajar tentang frasa verbal dan frasa nominal, kita harus tahu dulu apa perbedaan kata dan frasa. Ya, yuk. Sudah Bu Rizky tuliskan di sini bahwa kata adalah elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan. Ya, elemen terkecil berarti hanya terdiri dari satu bagian. Itu yang dinamakan dengan kata. Contohnya, pintu.
hanya terdiri dari satu bagian. Ayah, satu bagian. Cantik, bekerja, terlatih, buku, dibawa. Nah, semua contoh yang Bu Rizky sebutkan itu merupakan kata, ya. Jadi hanya terdiri dari satu bagian. Kemudian kita ke frasa. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Satu persatu dulu ya. Nah, dua kata atau lebih berarti kalau yang dinamakan frasa itu minimal terdiri dari dua kata. Dua kata boleh, tiga kata boleh, empat kata boleh, dan seterusnya. Tetapi kalau hanya satu itu namanya kata, ya, tidak termasuk dalam frasa. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Batas fungsi unsur klausa itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Nah, yang dinamakan frasa itu tidak boleh melebihi dari satu fungsi klausa itu. Contohnya ya, meja makan, sedang berdiskusi, sangat cantik, 5 ekor, dan lain-lain. Kita lihat contoh yang lebih jelasnya lagi ya. Misalkan dalam sebuah kalimat, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan jalan tol baru itu kemarin siang. Nah, untuk memudahkan kita mencari frasa, kita uraikan dulu kalimat tersebut berdasarkan unsur katanya, ya, berdasarkan unsur gramatikalnya. Yang pertama, kita cari subjeknya. Subjeknya di situ ada Presiden Joko Widodo. Subjek terdiri dari 3 kata, ya, 3 kata yang kedudukannya sama sebagai subjek. Berarti itu termasuk frasa. Yang kedua, kita cari predikat, ya. Predikat di situ ada sudah meresmikan. Nah, ada 2 kata sudah meresmikan. Fungsinya sama sebagai predikat. Jadi sudah meresmikan juga termasuk dalam frasa. Yang ketiga, kita cari objeknya. Objeknya di situ ada jalan tol baru itu. Terdiri dari 4 kata. 4 kata yang fungsinya sama sebagai objek. Jadi jalan tol baru itu termasuk dalam frasa juga. Yang terakhir, keterangan ya. Keterangan waktu. Kemarin siang terdiri dari 2 kata. Fungsinya sama sebagai keterangan. Berarti kemarin siang juga termasuk frasa. Jadi dalam kalimat Presiden Joko Widodo sudah meresmikan jalan tol baru itu kemarin siang, ada 4 frasa. Frasa yang pertama, Presiden Joko Widodo. Frasa yang kedua, sudah meresmikan. Frasa ketiga, jalan tol baru itu. Dan frasa yang keempat adalah kemarin siang. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar frasa berdasarkan jenis kata inti. Jadi setiap frasa itu ada kata intinya. Kata inti dalam frasa adalah kata yang bisa bisa berdiri sendiri tanpa unsur lain. Jadi kalaupun unsur lain itu hilang, kata tersebut masih mempunyai arti, ya. Nah, di sini kita balik lagi yang tadi ya, misalkan ya. Nah, misalkan pada ini aja, pada frasa yang pertama ya, Presiden Joko Widodo. Nah, di situ ada satu unsur inti. Unsur intinya apa? Unsur intinya adalah presiden. Joko Widodo itu sebagai unsur tambahan. Itu yang dinamakan unsur inti. Kemudian frasa yang kedua. Frasa yang kedua sudah meresmikan. Nah, pada frasa sudah meresmikan itu ada satu unsur inti. Unsur intinya adalah meresmikan. Ya. Kemudian frasa yang ketiga, jalan tol baru itu. Nah, pada frasa jalan tol baru itu ada satu unsur inti. Unsur intinya adalah jalan tol. Kemudian
Yang terakhir, frasa yang keempat, kemarin siang. Kemarin siang juga punya unsur inti. Unsur intinya adalah kemarin. Jadi unsur inti adalah unsur yang bisa berdiri sendiri tanpa ada unsur lain. Gitu. Nah, untuk menentukan frasa berdasarkan jenis kata inti, itu berarti kita harus cari dulu kata inti dari frasa tersebut apa. Ya, kita harus cari dulu kata intinya. Nah, di sini sebenarnya untuk jenis frasa berdasarkan kata inti itu ada banyak ya. Tetapi yang akan kita pelajari cukup dua saja, yaitu frasa nominal dan frasa verbal. Yang pertama, frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki unsur inti berupa nomina. Nomina itu kata benda, ya. Atau frasa yang semua unsur di dalamnya berupa nomina. Contohnya, buku gambar. Buku gambar unsur intinya adalah buku. Buku merupakan nomina atau kata benda. Jadi, frasa buku gambar termasuk dalam frasa nominal. Kemudian yang kedua, pengusaha kaya. Pengusaha kaya intinya adalah pengusaha. Pengusaha merupakan kata benda atau nomina, sehingga pengusaha kaya termasuk dalam frasa nominal. Yang ketiga, pembangunan gedung. Nah, pembangunan gedung ini intinya pembangunan. Pembangunan merupakan jenis kata benda atau nomina. Jadi, pembangunan gedung termasuk dalam frasa nominal. Yang terakhir, ayah ibu. Nah, kalau ayah ibu ada unsur intinya nggak nih? Nah, kalau ayah ibu, frasa ayah ibu, dua-duanya merupakan unsur inti. Dan tadi dikatakan kalau frasa nominal, frasa yang memiliki unsur inti berupa nomina, atau frasa yang semua unsur di dalamnya berupa nomina. Nah, kebetulan ayah ibu itu kedua unsurnya sebagai kata benda semua, sebagai nomina semua. Jadi ayah ibu juga termasuk dalam frasa nominal. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah frasa verbal. Nah, kalau frasa verbal ini frasa yang memiliki unsur inti berupa verba atau kata kerja. Contohnya, akan pergi. Unsur intinya apa? Pergi. Nah, jadi akan pergi itu frasa verbal. Kemudian yang kedua, sedang berdoa. Unsur intinya berdoa. Berdoa merupakan kata kerja atau verba, sehingga sedang berdoa merupakan frasa verbal. Dan yang ketiga, ingin menangis. Ingin menangis itu unsur intinya menangis. Menangis kan kata kerja. Jadi ingin menangis juga termasuk frasa verbal. Gitu ya. Yakin kalian pasti bisa. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah afiksasi ya, afiksasi atau pengimbuhan. Jadi afiksasi itu proses ya, sebuah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan atau menambahkan afiks. Afiks itu imbuhan. Ya, jadi ketika kita menambahkan imbuhan pada sebuah kata dasar itu namanya afiksasi atau pengimbuhan. Nah, sekarang Bu Rizky jelaskan macam-macam afiks ya, macam-macam afiks atau imbuhan. Jadi afiks itu ada prefiks, ada infiks, ada sufiks, ada konfiks. Yang pertama prefiks. Prefiks itu imbuhan yang melekat pada awal kata dasar ya. Jenisnya ada banyak. Ber, me, di, se, per, pe, dan ter. Contohnya misalkan ber ditambah kata dasar lari menjadi berlari. Me ya ditambah dengan kata dasar tangis menjadi menangis. Awalan di ditambah kata dasar makan menjadi dimakan. Kemudian yang kedua adalah infiks ya. Infiks itu imbuhan yang ditempatkan dalam kata dasar atau nama lainnya sisipan. Al, dan in ya. Contoh infiks ditambah tali, kata dasar tali menjadi temali. Infiks ditambah kata dasar gigi menjadi gerigi ya. Kemudian yang ketiga sufiks. Kalau sufiks itu akhiran, jadi melekat pada akhir kata dasar. Jadi kata dasarnya dulu baru imbuhannya ya. Ada banyak jenis sufiks ini.
terutama yang dari serapan dari bahasa asing itu sangat banyak ya. Coba nanti kalian bisa googling sendiri. Ada banyak sufiks atau akhiran. Nah, Bu Rizky tuliskan di sini hanya beberapa ya. Akhiran an, kan, i, wi, ah, iyah juga ada dan masih banyak lagi. Contohnya, kata dasar bawah ditambah dengan sufiks an menjadi bawahan. Kata dasar dunia ditambah dengan sufiks wi menjadi duniawi. Itu untuk sufiks. Yang terakhir adalah konfiks. Konfiks itu imbuhan yang ditempatkan di awal dan akhir. Jadi awal ada imbuhan, kemudian akhir kata dasar juga ada imbuhan. Contohnya konfiks kean tambah kata dasar satu menjadi kesatuan. Konfiks mekan tambah kata dasar tulis menjadi menuliskan. Gitu ya. Kita lanjut lagi pada kalimat deskripsi dan definisi. Nah, ini mudah ya, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang pertama dulu, kalimat definisi. Namanya saja definisi, berarti kalimat yang mendefinisikan atau yang memberikan pengertian tentang suatu hal atau suatu benda atau suatu aktivitas ya, yang dinamakan kalimat definisi. Contohnya, manusia ialah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Awan merupakan hasil penguapan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Nah, sebenarnya untuk kalimat definisi itu mudah diidentifikasi ya, karena biasanya dalam kalimat definisi itu ada kata ialah, adalah, merupakan gitu ya. Selanjutnya kalimat deskripsi. Kalau kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus ya tentang suatu hal. Nah, biasanya sifat itu yang bisa ditangkap oleh panca indera ya, yang bisa dilihat, yang bisa dirasa atau yang bisa didengar ya. Misalkan tadi pada kalimat definisi disebutkan kalau manusia ialah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Nah, pada kalimat deskripsi dijelaskan nih, ya dijelaskan ciri-cirinya. Manusia memiliki 2 buah tangan dan 2 buah kaki. Kemudian lagi pada kalimat definisi tadi disebutkan bahwa awan merupakan hasil penguapan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Nah, di sini di kalimat deskripsi ya dijelaskan ya, disebutkan ciri-cirinya, awan mendung berwarna hitam pekat. Jadi kalau ada awan yang berwarna hitam pekat itu berarti awan mendung. Nah, itu berarti menyebutkan ciri-ciri secara khusus. Gitu ya. Lanjut lagi yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks ya. Kalimat simpleks dulu. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal ya. Kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Nah, sebuah kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat ya. Jadi yang dinamakan kalimat simpleks itu kalimat yang subjeknya satu dan predikatnya subjek satu semua ya, satu fungsi kalimat ya. Jadi subjek satu, predikat satu. Kalau misalkan mau ada objek ya objeknya satu. Kalau misalkan mau ada pelengkap ya pelengkapnya harus satu. Kalau misalkan ada keterangan ya keterangannya juga harus satu. Misalkan kami sedang berdiskusi di kelas. Kami subjek sedang berdiskusi, predikat di kelas keterangan. Nah, masing-masing itu hanya satu, subjek satu, predikat satu, keterangan satu. Contoh lain, tumbuh-tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri ya. Maaf itu kelihatannya agak ini ya, agak pengetikannya agak salah ya. Tumbuh-tumbuhan itu sebagai subjek tidak dapat menghasilkan sebagai predikat, makanan sendiri sebagai objek ya. Jadi satu subjek satu, predikat satu, objek satu. Nah, kebalikan dari kalimat simpleks adalah kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks itu fungsi kalimatnya boleh lebih dari satu. Nama lain dari kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat kompleks ini biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau koma. Misalkan
pada kalimat Sari dan Lala pergi ke kebun binatang. Di situ ada dua subjek. Subjek yang pertama Sari, subjek yang kedua Lala. Nah, yang menandai kalimat tersebut sebagai kalimat kompleks adalah adanya konjungsi dan. Dan itu adalah konjungsi atau kata hubung. Misalkan lagi contoh yang kedua, Pak Guru meminta Dika untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau kita uraikan ya, Pak Guru itu sebagai subjek, meminta itu sebagai predikat pertama, Dika sebagai objek pertama. Nah, kemudian di situ ada konjungsi atau kata hubung untuk, ya. Kemudian menjawab itu predikat kedua, pertanyaan adalah objek kedua. Jadi kalau kalimat simpleks boleh subjeknya dua, boleh, atau predikatnya dua, boleh, ya. Itu yang dinamakan kalimat kompleks. Jadi kalau kalimat simpleks itu hanya satu klausa, ya, satu subjek, satu predikat, satu objek, ya. Kalau kalimat kompleks klausanya boleh lebih dari satu, itu, ya. Untuk kalimat simpleks dan kompleks. Nah, untuk hari ini cukup materi yang kita pelajari sampai kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Berikutnya kita akan belajar tentang masih tentang ciri kebahasaan, ya, masih tentang ciri kebahasaan, tapi nanti ciri kebahasaan yang lain. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian boleh bertanya di Microsoft Teams, ya. Nanti Bu Rizky buka sesi pertanyaan. Baik. Semoga apa yang Bu Rizky sampaikan pada hari ini, apa yang sudah Bu Rizky jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.